Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas geometri transformasi, kali ini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan soal mengenai translasi refleksi. Adapun bunyi soalnya adalah sebuah elips dengan persamaan x kurang 1 kuadrat per 25 ditambah y kurang 4 kuadrat per 9 sama dengan 1. Jika P merupakan titik-titik puncak elips ditranslasikan oleh T 2,4 kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka semua P aksen akan berada di luar kurva elips. Apakah pernyataan tersebut benar? Buktikan jawabanmu. Nah, dari soal ini kita bisa menangkap bahwa kita disuruh membuktikan bahwa apakah pernyataan bahwa semua titik P aksen atau P aksen dari titik puncak tersebut akan berada di luar kurva elips. Langsung saja dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa dia berada di titik pusat 1,4. Nah, adapun model matematika dari soal tersebut adalah P digeser sejauh T dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan P aksen. Karena P merupakan titik puncak elips, maka terdapat P1, P2, P3, dan P4 disebabkan elips memiliki 4 titik puncak. Jika P aksen besar 1, maka P aksen berada di luar elips. Jika P aksen kecil dari 1, maka P aksen berada di dalam elips. Nah, selanjutnya ini kita misalkan P itu X, Y, berarti titik-titik puncaknya yang keempat itu adalah X, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Kita perumum menjadi X, Y. Nah, untuk langkah pertama mengerjakannya itu adalah kita translasikan P sejauh T, di mana T-nya itu 2,-4, sehingga berdasarkan rumusnya langsung kita cerminkan, langsung kita translasikan atau langsung kita jumlah X tambah 2 sama dengan X tambah 2 Y kurang 4 adalah hasil geserannya. Selanjutnya, hasil geserannya kita cerminkan terhadap sumbu Y, di mana pada saat kita mencerminkan terhadap sumbu Y, maka yang akan berubah adalah nilai X, sedangkan nilai Y-nya akan tetap, sehingga langsung kita kali minus nilai yang berada di titik X, sehingga hasilnya adalah min X min 2. Berdasarkan hasil geseran dan cerminan, maka kita sudah dapat P aksen itu adalah min X min 2, Y kurang 4. Kita sudah dapat rumus umum dari P aksen. Selanjutnya kita sisa mencari nilai dari P1, titik-titik dari P1, P2, P3, P4. Nah, di sini jika kita flashback ke pelajaran mengenai elips, kita bisa mencari titik-titik puncak dari elips itu sendiri, di mana titik puncak yang kiri dan kanan kita cari dengan di mana nilai X-nya kita tambah dengan A,
dan kita kurangi dengan A. Kemudian untuk mencari titik puncak atas dan bawah, nilai Y kita kurang dengan B dan kita jumlah dengan B. Nah, di sini untuk mencari titik puncak yang paling kiri, kita kurang nilai X-nya, kita kurang dengan nilai A, di mana dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya itu adalah 5, karena kalau rumus umumnya ini adalah A kuadrat. A kuadrat sama dengan 25, maka A-nya adalah 5. Selanjutnya, karena untuk mencari titik puncak paling kiri kita kurangkan dengan A, maka hasilnya adalah min 4, sedangkan D-nya tetap. Untuk titik puncak paling kanan kita jumlahkan dengan A, sehingga di sini mendapatkan 6,4. Sedangkan untuk yang atas dan bawah, titik puncak atas dan bawah kita kurangkan dengan B. B-nya adalah B kuadrat itu sama dengan 9, maka B sama dengan 3. Sehingga 4 kurang 3, 1, 4 tambah 3, 7. Maka kita sudah dapat keempat titik puncak atau nilai dari titik-titik puncaknya. Selanjutnya kita masukkan ke rumus untuk mencari P aksen. P aksen pertama yaitu X-nya min 4, sehingga min 4 kali min sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2, Y-nya 4 kurang 4, 0. Kemudian P aksen 2, X-nya 6, min 6, min 2, min 8. Y 4, berarti 4 kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya P3. X-nya 1, berarti min 1, min 2 sama dengan min 3. 1 kurang 4 sama dengan min 3. Selanjutnya puncak yang keempat, X-nya 1, berarti min 1, min 2 sama dengan min 3, Y-nya 4, Y-nya 7, 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan P aksen dari titik-titik puncak tersebut atau hasil geseran dan cerminannya. Selanjutnya kita uji apakah dia berada di dalam elips atau di luar elips. Nah, kita uji menggunakan rumus dari elips itu sendiri, rumus yang tadi. Kita ganti nilai X dan Y-nya sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa yang pertama, titik puncak pertama berada di luar elips, titik puncak kedua juga berada di luar elips, titik puncak ketiga juga sama berada di luar elips, sedangkan titik puncak yang keempat berada di dalam elips. Maka pernyataan tersebut salah karena P aksen, yakni P aksen 4 itu berada di dalam elips, sedangkan pernyataannya tadi adalah semua titik puncak berada di luar elips. Baik, untuk meyakinkan kalian apakah sudah benar bahwa translasi dan refleksi dari P itu adalah berada P aksen berada di luar, P aksen 4 berada di dalam elips, dan P aksen 1, 2, 3 berada di luar elips, maka kita akan mengerjakan menggunakan GeoGebra. Selanjutnya kita akan lihat secara geometri apakah benar bahwa P aksen 1, 2, dan 3 berada di luar elips, sedangkan P aksen 4 berada di dalam elips. Yang pertama, kita masukkan persamaan elipsnya.
X kurang 1 kuadrat per 25 ditambah Y kurang 4 kuadrat per 9 sama dengan 1. Di sini kita bisa lihat bentuk elipsnya, dia berada di titik pusat 1,4. Ini saya bisa kasih titik di sini merupakan titik pusat. Selanjutnya kita akan translasi refleksikan setiap titik-titik puncak dari elips yang ada pada grafik. Ini adalah kalau berdasarkan cara kita mengerjakan tadi, titik puncak yang kiri kita namakan sebagai P1, titik puncak kanan kita namakan P2, titik puncak bawah kita namakan P3, titik puncak atas adalah P4. Langkah pertama adalah kita akan menggeser titik-titik puncak tersebut sejauh 2,-4, artinya dia akan bergeser sejauh 2 dari sumbu X dan bergeser sejauh -4 terhadap sumbu Y, sehingga jika dia bergeser sejauh 2 terhadap sumbu X, maka dia ke kanan 2 sejauh 2, 1, 2, kemudian bergeser ke bawah sejauh -4, sejauh 4, karena -4 berarti dia ke bawah, 1, 2, 3, 4, berarti titik geserannya ada di -2,0. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka karena di sini 2 berarti dia ada di -2. Nah, kita bisa tarik segmen garis untuk menghubungkan titik geser dan cerminannya. Oke. Ini bisa kita ganti menjadi P aksen 1. Nah, begitu juga untuk P2, P3, dan P4. Kita geser terlebih dahulu sejauh 2,-4, berarti dia ada di titik 8,0. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y sehingga dia akan berada di titik -8,0. Selanjutnya, terlebih dahulu kita ganti dulu namanya menjadi P aksen 2. Selanjutnya P aksen 3 digeser sejauh 2,-4, dia akan berada di titik 3,-3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia berada di -3,3.
ini kita ganti menjadi P aksen 3. P aksen 3. Selanjutnya P aksen titik puncak 4-nya kita geser sejauh 2,-4, maka dia akan berada di titik 3,3, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan berada di titik min 3,3. Nah, ini merupakan P aksen 4. Berdasarkan hasil cerminan dan geserannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa P aksen 1, P aksen 2, dan P aksen 3 berada di luar kurva elips, dan P aksen 4 berada di dalam kurva elips. Sehingga kesimpulannya bahwa pernyataan tersebut salah, bahwa semua refleksi, translasi, atau translasi refleksi dari titik-titik puncak elips berada jika digeser sejauh 2,-4, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia tidak semua titik puncaknya berada di luar kurva elips. Bisa kita bandingkan dengan hasil yang kita dapatkan, apakah benar titik-titiknya. Nah, untuk titik puncak yang pertama, dia di min 4,4. Nah, dia titik puncak yang pertama min 4,4. Oke, betul. Sudah benar. P aksen satunya itu 2,0. Selanjutnya puncak yang kedua 6,4. 6,4, dan hasil translasi refleksinya min 8,0, sama min 8,0. Nah, ini dia min 8,0. Selanjutnya titik puncak yang ketiga 1,1. Hasil translasi refleksinya min 3,3. Titik puncak yang keempat 1,7. Hasil translasi refleksinya min 3,3. Oke, karena kita dapatkan hasilnya adalah min 4, titik puncak yang keempat berada di dalam kurva elips, maka jawaban dari soal tersebut atau pernyataan tersebut adalah salah. Itulah tadi penjelasan dari soal dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.